wa yasta'tifu, ya, dan bersikap kasih, meminta belas kasih pihak lawan imra'ah. Wabil hadis dan itu tetap yang dalam hadis rahimallahu rajulan qala rahimahullah rahmatullah subhanallah rajulan yang maulana qala kamu tiap sapa rajul ya ahla wahai keluarga sholatukum maksudnya peliharalah sholatmu siyamukum wasamu zakatukum zakatmu terus miskinakum orang-orang miskin di antara kamu yatimakum yatim-yatimmu jiranakum dan keluarga-keluargamu tetanggamu la'ala mudah-mudahan ada Allah subhanahu ya jema'u mengumpulkan Allah kum ing sira kabeh ma'hum sertane mereka sapa miskin yatim jiron bil jannati dalam surga. Di hal yang pantas dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang suami kepada istri adalah meminta istri untuk sholat, puasa, zakat, punya sikap belas kasih kepada miskin, yatim, tetangga, dan berharap kepada Allah besok dikumpulkan dengan mereka. Kok dikumpulkan dengan orang miskin, dengan anak yatim, kok tidak dengan orang soleh? Kenapa? Kira-kira kalau dilogikakan apa jangan-jangan banyak orang yatim dan orang miskin yang lebih banyak masuk surga? Ya, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang peduli terhadap anak yatim itu satu anak yatim sampai Rasulullah mengatakan anawa kafirul yatai kahataini. Jadi saya dan orang yang mengkafir atau mengkafir itu menanggung menjadi penjamin terhadap anak yatim besok akan berada di surga seperti 2 jari jaraknya. Ada jari 2 jari mana? Jaraknya sekitar kafirul ya, makanya sampai juga ada begitu mulianya anak yatim. Rumah yang ada anak yatimnya yang diperlakukan dengan baik, maka di situ rahmat akan selalu hadir di rumah. Anak yatim tapi sembah itu orang dua rumahnya itu. Wa ayyum fi qalan yang memberikan nafkah sapa rajul alaiha ing atase mar'ah ala qadri wus'ahi ngatasi kadar kemampuannya rajul aiqa qatihi kemampuannya rajul wa quwwatihi lan kekuatannya rajul wa ayyastahmilah dan yang menanggung sapa rajul alaiha ngatasi imra'ah idza adzanahu ya adzan apa adzanku adzan nalikane adatku ngelarani sapa ma'ahu ing rajul bi ayyasbira yen sabar rajul ala idaiha ing atas larane wa bojomu sesuk iku ya rada ngelarani dikit-dikit iki sabari ojo sentahi wae. Wajah dalam kamu biha dan bersifat lembut yang lawan ma'ah li'ay yudari baha lawan yento darabah melatih ba'in sokorajul ha'in mar'ah bil ma'ruf kelawan baik ba'in nakum nekana saat temani mar'ah kuna kiswatu aklin waduh baiklah apa na kiswatu aklin akalnya kurang
kurang akale. Wa dini lan agamanya. Wabil hadis lan itu tetap dalam hadis. Laula anallah satara laula lamun wara. Anallah satara nutupi sapa Allah. Al mar'ata ing wong wadon. Bil haya'i lawan malu. Lakanat pasti kono sapa mar'a. La tusawi tidak bisa membedakan, menyamakan kafan ing kecukupan min turabin dari debu. Apa maksudnya? Jadi ini manis terban itu bilangnya nakisul akli wa nakisul din. Saya pernah menyampaikan itu. Kenapa disebut nakisul akli? Karena suka nangis betul-betul itu. Mikir tak kalau menghadapi masalah. Yang mengedepan apa kalau perempuan menghadapi masalah? Mikirnya, tak ngeluhnya, tak nangisnya. Dulu nangis, baru setelah itu pikir. Padahal setelah nangis belum tentu selesai masalahnya. Tapi kan ergo itu yang menyebabkan wanita panjang umur. Umurnya panjang itu gara-gara wanita bisa oleh cepat mati gara-gara apa isin musuh nggak tahu. Si kondisi kondisi gara-gara nangis dong bisa panjang umur. Kita gara-gara mikir panjang umur, pendek umur. Ini. Gampangannya itu kayak kalian pakai motor. Kalau motor itu kalian main gas motor itu di gelayar-gelayar itu kira-kira motornya cepat rusak atau rusak? Cepat rusak. Tapi kalau gasnya pelan terus nanti narik pelan lagi kira-kira awet ya? Awet itu bodoh. Jadi ketika orang berpikir keras, maka detak jantung akan semakin cepat. Nah, perempuan itu detak jantungnya selalu normal. Kenapa? Mau berpikir keras sudah didahului nangis. Jadi detak jantungnya nggak cepat kok, bro. Bisa. Karena jantung ini kan pompa sembarang kali. Itu di sebagian kita pikir jadi kita baca. Wa naqisun di. Kenapa disebut agamanya kurang? Karena tak orang lanang itu mundur head, gaya kosong, gaya sholat, ada? Enggak. Perempuan itu nakisul akli juga kalau katanya sih nggak tahu karena saya nggak pernah yang malam. Mau head itu biasanya rada muring-muringan bener. Oke. Jadi hadis itu benar kan? Ya pasti benar lah hadis. Oke, kemudian di situ ada kata-kata apa? Kalau tidak karena Allah menutupi rasa malu perempuan itu, maka perempuan itu tidak ada membedakan antara cukup dengan debu. Artinya apa? Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama ya, punya nafsu ya. Nafsunya orang lanang itu 9, tapi malunya 1. Ya, kembali ke gimana? Nafsunya 1 tapi gimana? Jadi nafsunya perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ya. Tapi oleh Allah ditutupi dengan rasa malu. Lalu bisa rasa malunya hilang, perempuan itu bahaya ini. Ya. Bahayanya gimana? Ya derawas kan, jalan-jalan macam-macam. Lalu orang lanang juga ngode perempuan aja rasa malunya tinggi dibandingkan dengan nafsu perempuan. Itu saja nih. Ya saja nih. Lanjut. Mana. Wa'an yasbuha subulal khair wa ayyasbuka lan yang mengajari seorang lanang rajul suami ing imra'ah subulal khair ing pira-pira jalan kebaikan. Qala ar-Ramli fi iddatir rabih. Qala berkata Imam ar-Ramli fi iddatir umdatir bagi iddatir
di iddatin di dalam kitab iddatur wabil isa maramono lalu tadi wong lanang dorbah apa sing kawan dorbah mukul wong itu ala tarki sholat ing atase ninggalake sholat aibal balik yang tasiru memperpendek sapa rajul alal amri ing atase perintah. Jadi sebenarnya wong wedok gak sholat ya gak usah dipukul, diperintah aja. Nek bolak-balik gak gelem terus piye? Karena orang perempuan itu punya hak untuk meminta tolak, ya, melakukan pasah ketika si suami dianggap sudah keluar jauh dari apa? Rel agama, gak kena ilmu, dan si perempuan akan terjebak atau terbawa ke jalan yang juga tersesat. Itu lebih baik melakukan pasah. Boleh, bukan nggak boleh. Kama qalahu kama qala barang qala jauh min nasabati ya min mati wa yu'allim wa yu'allim ya mengajari sapa rajul ing mar'ah ma sesuatu tahta yang butuh sapa mar'ah ilahi maring ma bidini dalam agama min ahkami thaharati samping pira-pira hukumi thahara al-ghusli wa yatus minal haid saking haid wal janabah lan janabah bakal wudu ilang seperti wudu buat tayammum ilang tayammum gak besar-besar kan sih diajarkan, cukup diajari membaca fikih atau takrib atau pas. Nah, kalian suami kalian kan boleh suami sing iso ngajari fatul warid iso sing iso maca fatul kan nek ngomong itu kan ya ada waktu-waktu lah istrinya ngaji kan. Jadi sing bener itu gimana? Kaum santri itu lek nikah Joko Gus, aduh. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, konteks pembentukan keluarga yang sesuai dengan kehendak agama, ya orang biasa mencari apa? Kalau santri putra ya boleh carinya santri putra, singkat santri ya boleh singkat santri. Ini sih kuat. Singkat santri ketemu dengan singkat santri itu bodoh-bodoh gak paham agama, kata Marwah itu. Walaupun yang paham agama itu bukan mesti santri. Saja di sini santri putra itu boleh singkat santri itu biar kena di bagi cowok. Golek membentuk singkat nyantri. Untuk apa? Kan bisa diajari agama. Sing santri itu bagus, kayak pinter, ya tepat bagus. Lagu si piro, santri di piro, ya mudah-mudahan. Ya tujuannya bukan khususnya, ben iso mendidik lebih baik, lebih banyak santri kan enak. Tapi bikin kus dulu dong. Gimana caranya? Nanti kalau Tuhan bikin untuk rebutan santri tapi bikin pondok. Gak harus pondok, tapi lembaga-lembaga kecil yang itu ngayomi masyarakat. Atau kalau apa ya istilahnya itu ada circle sosial yang itu sebenarnya lebih memperkuat agama, yang itu dibentuk dalam bentuk yang tidak terlalu formal itu kadang-kadang malah bikin ribut. Jadi karena punya komunitas, di situ ada komunitas, di situ semuanya punya kegiatan-kegiatan keagamaan yang bagus, itu sudah luar biasa, itu sudah bagus dengan sendirinya. Tapi bukan grup. Wal ajilan haid ay min kulli ma ay kesin min kulli ma saben suci. Ya ta'ala bukan berhubungan di kelawan ma. Walladzi la tudfalladzi maqota perkara la bututan ora kene ora. Min irsyadin nisa saking ngarahno wong wedok
ilaihi maring alladhi fil haidi dalam haid. Apa sih orang kebayaan sholat itu menjelaskan tentang sholat allati tabdiha ya allati tabdikan modoh sokomar'aha in sholat fa'innaha maka serta menyimakkan mama in koto'ah mama sekalipun in koto'ah terputus wakodamuha darahnya mar'ah yaitu dalam haid kubailah al-mawrib sebelum maghrib. Kubailah itu berarti sebelum sedikit, itu di taswir. Kalau qabla kan sebelum, kalau kubailah sebelum sedikit. Limik dari rokaatin selawan kadar satu rokaat. Falaiha maka itu wajib mengatasi rokaat. Qadha us zuhri utawi mengqadha zuhur wal asri lan asar. Paham ini kan? Kalau kalian lihat itu ya, selesai haidnya itu sebelum maghrib sekitar satu rakaat sebelum adzan, maka ada kewajiban untuk zuhur dan jangan ini yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa perempuan itu banyak di neraka. Salah satunya itu mundur-mundur waktu suci. Mestinya sucinya waktu asar, susah maghrib. Ya itu nggak boleh. Ya, ini kebiasaan kita ini. Ya. Tuh, nah ini yang harus diperhatikan oleh perempuan. Karena betul. Karena kalau haid sholatnya nggak dipotong kan? Masa seminggu dipotong kafe? Itu rusuh namanya. Wa idzan matana putus qaddam ubaina subahi sebelumnya sholat subuh bimiqdari rakaatin kelawan kadar satu rakaat. Falaiha maka itu ingatase mar'ah qadha ul maghrib utawi qadha maghrib wal isya dan isya. Wa hadza utawi iki ukul akon luma paling titik ibarat yurai kang jogo sapa rajul ing an-nisa ing wong wedok kada kaya mengkono bedanya dalam kitab alihnya. Ya, piye carane? Wong wedok gak gelem ngomong kan susah ya. Kamu sudah selesai gak haidnya, kapan selesainya dan macam-macam itu kan ditanya. Ya, kalau sudah ngerti kayak kalian kan gak usah ngajarin. Ya enak-enaknya ikuti satu dan ya tak perlu ngajari. Mereka harus ngerti tahu ngaji. Ya tak santri ya itu juga. Wal ibadah dengan kira-kira ibadat ay fardah kesemuanya ibadah wa sunanaha lan sunat-sunane ibadah. Min sholatin tegese saking salat wa zakatin lan zakat wa shaumin lan puasa wa hajjin lan haji. Baik karena kalawan ana sapa rajul wong lanang iku iman atid bi atau ngelakoni bitaklibiha kelawan mendidik mar'a falaisa maka ora ono dah kedua wong mar'a sing ono apa al-khuruj metu disualin ulama untuk bertanya kepada ulama. Wa iku surah saja sedikit apa ilmu rajul ilmu wong lanang. Walakin lan tetapi naba anha bisuali naba mewakili lanang anha saking mar'a bisuali ing dalam pertanyaan. Fa akhbara maka memberi kabar ing mar'a bijawabil mufti sapa rajul itu bijawabil mufti kelawan jawaban mufti. Mufti itu siapa? Ya pemberi fatwa. Nah, mufti kalau di Indonesia bukan mufti apa? MUI Majelis Ulama. Kalau di negara-negara Arab itu mufti. Terus kalau sama kalangan laha kami benar kuruj dapat apa betul. Fa'ilam yakun lamun orangna dari kapal kono. Padahal maka itu kan dimana al-khuruju atau itu lisu'ali untuk
bertanya berbalik alaiha itu wajib ing atas mar'ah dalika apa mengkono furuj wa ba'dul rajulin dan sebagian wong lanang yang nak mencegah sapa rajulha ing mar'ah wa mahmalat alamat dan senajan alamat belajar apa manama ing sesuatu wa yamma minal faraid saking pira-pira fardu alaiha ing atas mar'ah balai sama kawan-kawan Allah kabeh mana apa antah rujah yang kau metu sapa mar'ah ila majlisi ilmin maring majelis ilmu illa biridhohu kecuali kelawan ridhone wong lanang. Jadi kalau sudah suaminya pinter alim ya istrinya nggak perlu melok-melok metu boleh ilmu yo cukup nang bojone lek bojone gak iso tapi bojone bisa dimintai tolong ditanyain nggak bisa akhirnya bojone boleh jawaban terhadap permasalahan yang dia hadapi itu juga nggak perlu keluar dari bojone gak iso terus istri punya banyak persoalan terkait dengan masalah hukum ya dia harus minta izin kepada suaminya untuk melok ngaji. Jadi tempat paling baik bagi perempuan itu di mana? Di rumah. Terus gimana dengan wanita karir? Lah gak berkarir. Memang kalau anak itu bukan karir. Saya pernah baca buku segini juga perempuan-perempuan gila di dunia. Saya kaget perempuan-perempuan gila. Ternyata apa sih dibahas itu ibunya Imam Syafi'i, ibunya Syaikhul Qadir Jailani. Itu dia perempuan-perempuan gila. Kok bisa melahirkan anak yang hebat-hebat seperti itu? Itu kalau bukan gila nggak bisa. Apa kalian termasuk ini? Qala Allah Ta'ala di surat Tahrim dan surat Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman qu ay akhiru jagalah ay akhiru tetapkanlah kamu bil iman kelawan iman jagalah semaku sakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh ay minan nisa istri saking wong wadon wal aulad lan anak-anak wa kullu man lan saben-saben wong ya dahulu kang mlebu sapa man fi hadzal ismi ing iki isi. Jadi siapa yang masuk dalam maksudnya siapa itu? Ya misalnya kalian punya pembantu juga wajib dijaga pembantunya ini. Jangan sampai pembantunya nggak sholat di jalan, tanggung jawab. Ya. Terus naroni api neraka. Kaulah berkata tarjumanil Quran, penerjemah Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud berarti sopo bapake Abdullah Ibnu Mas'ud yang seringkali disebut dengan langsung Ibnu itu berarti yang dimaksud bapaknya itu biasanya Abdul ya. Tapi kalau Ibnu Umar bapaknya namanya jadi namanya itu Abdullah Ibnu Umar. Jadi namanya Abdullah. Ibnu Abbas berarti namanya Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah. Tapi lebih dinisbatkan kepada bapak. Kok enggak kepada ibu? Karena nanya bapak. Memang sudah lahir bapak. Nah itu orang mengatakan kalau orang sosiologi menyebutnya apa tuh? Oh, orang IPS. Apa? Ya, kok nisbatnya ke bapak enggak itu? Kok tidak binti? Iya, itu istilahnya dalam sosiologi apa?
patriarkis. Nah, di Islam itu lebih patriarkis. Bukan bin. Fi mana dari dalam mana mengkono ayat ini tadi bapak imuhum ya bapak imuhum maka pahamkanlah kamu kepada mereka ayat limu tegese ajarilah kamu kepada mereka syara'i'al Islam ing pira-pira syarat etik Islam adibu lan didiklah apa artinya adabah mendidik itu ada beberapa kata satu adabah yang kedua alama yang ketiga ya adabah yang paling pertama alama yang kedua robba yurabbi yang ketiga adabah yuhadibu yang keempat hadabah yuhadibu itu namanya mendidik. Tapi kalau adabah itu mendidik lebih kepada apa? Kalau hadabah kepada spiritualitas. Tapi kalau alam itu lebih kepada apa? Kalau robba itu bisa mencakup semuanya. Adibu, wa adibuhum ayaniluhum majlisal akhlak. Ya, mahasinal akhlak yang api-api akhlak. Bagilah ini dikatakan asyadun nas kali paling sangat dengan apa nih ada dan siksa. Yaumul kiamat yang tidak kiamat min jahli ahlihi man tahu semua jahala yang membodohi man ahlahu yang keluarga iman. Artinya apa? Kita enak ya. Bapak atau ibu si paling besar dosa dari anak gak di sekolah, gak dididik. Loh gimana caranya mau mendidik tidak punya duit? Sekarang kan harus selalu duit kan? Ya sudah banyak sekarang kali gratis. Waman Sayyidina Abdullah bin Umar dan saking Abdullah bin Sayyidi tuan kita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sahabat Nabi qala dawuh Nabi kullukum utawi sahabat-sahabat sira kabeh iku ra'in apa? Ra'aya ra'yatan apa? Pemimpin. Enggak artinya ra'aya itu apa? Mengembala. Kobo itu bahasa Arabnya ra'yul baqar. Boy, ya. Boy itu kan sapi. Boy itu apa? Boy. Pengembala sapi. Mana di bangga-banggakan. Pakai celana jeans. Celana jeans itu celana cowok. Boy. Kenapa kau boleh pakai celana jeans? Dia kan suka sobek. Boy kan tempatnya di mana? Kan di padang pasir, di padang itu mengembala sapi. Mesti yang ditunggang kuda, nah koboi yang naik alpa. Sehingga dia butuh celana baju yang kuat. Gimana mau kita ini? Rongai, jadi rongai itu artinya mengembala, mengayomi. Maka ketika menjadi rakyat kita menyebutnya apa? Rakyat. Dalam bahasa Arab, ro'yatun. Ro'ayatun. Jadi orang Indonesia kan angel bilang ro'yatun, rakyat. Ra'in pemimpin al-hafidun, penjaga, muhtaminun, pengaman, multazimun kan penetap. Yang menetap maksudnya itu sesuatu yang lazim. Lisolahima untuk kemaslahatan sesuatu iktamana yang dijadikan amanah ala hifdzihi ngatasi jogoma bahwa utawi rongi hukum matlubun dituntut bil adli kelawan adil bihi dalam mana tadi wal qiyam dan melakukan bima sholihi kelawan kemaslahatan
Wa mas'ulun lan bertanggung jawab an ra'iyatihi saking apa rakyatnya, gembalaannya, apa ya? Sekian. Itu yang dipimpin maksudnya. Bil akhirati dalam akhirat. Fa in wafa maka lamun menetapi sapa rajul atau rohin main sesuatu. Alaihi ngatasi min rari ayat saking pengayoman. Khusilah dihasilkan lahu bagi rohin apa al-hadzu bagian al-awfar yang melimpah. Wa ila namun orang qala menuntut ing rohin sapa kullu ahadin saben-saben seseorang minhum saking mereka bihaqqihi kelawan haknya kullu bil akhiratin dalam akhirat. Jadi kalau kita semua ini kan ketua BPD, ada ketua pondok, ada ketua pondok itu pahalanya paling banyak, tapi juga bisa dosanya paling banyak. Satu kebaikan yang dilakukan itu bisa berlipat-lipat, tapi satu kejelekan yang dilakukan juga bisa berlipat-lipat. Ya enak, ya enak ya gak enak. Kenapa? Ketika dia tidak bisa berbuat adil, maka semua rakyat akan menuntut. Besok di mana? Berat kan? Tapi kalau dia sudah berusaha adil, tapi kok masih belum juga adil, itu beda lagi. Karena kalau sudah berbicara tuntutan rakyat itu tentu bermacam-macam taraf. Kan dipenuhi tapi sesuai dengan tarafnya, ya susah jadi pemimpin. Dia ada ukuran-ukurannya. Oke. Wal imam kau tahu imam al-a'dhamu kan mulia aku auna ibu atau wakilnya imam itu ra'in pemimpin. Bahwa tahu iman waliyun wali alaihim atas mereka. Bahwa lan tahu imam mas'ulun itu bertanggung jawab an ra'iyatihi saking rakyate imam. Bal amata ro'a melindungi mengayomi semua imam hukukahum ing hak-hak mereka rakyat aula atau tidak. Itu yang imam ini sudah mulai dirinci. Tadi kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an berlaku untuk semua. Ini kemudian dijelaskan satu-satu. Imam, siapa imam itu? Ya bisa imamnya negara, bisa imamnya rumah tangga, imamnya apa itu? Tuh. Warajul utawi wong lanang iku ra'in sebagai pemimpin fi ahli ing dalam keluarganya rajul. Ausai tegese zaujatihi istrinya rajul wa ghayriha lan liyane zaujah. Ya siapa? Ya pembantunya, ya anaknya, semua yang ada dalam kandungannya. Wa huwa utawi rajul iku mas'ulun bertanggung jawab an ra'iyatihi saking atau tentang rakyatnya. Hal apakah wafa melakukan memenuhi sapa rajul hum ing mereka hukum ing hak mereka min kiswatin saking apa kiswatin pakaian penutup baju, penutup badan. Wa nafaqatin lan nafaqah wa ilhima lan yani kiswa lan nafaqah. Kahusni musratin seperti api-api mempergauli aula atau tidak. Jadi bukan hanya apa memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan psikis. Kalian coba kayak ibu misalnya, anaknya cuma dikasih makan, dikasih SPP, tapi disenjomi nggak tahu. Disenjomi ibu itu kebutuhan fisik. Rohani psikis. Wal ma'atu wa ini yang mati. Wal ma'atu lamun baton kurangiyatun pemimpin fi baiti zawjiha ing omai bojone mar'ah bihusni tadbiril ma'isyah kelawan api ngatur ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Penghidupan, ngatur ekonomi. Wal
nasuhi ya an-nasuhat lahu kadwi rajul wasyafaqah lan apa rasa asih wal amanatu lan amanah wa hifdzi nafsiha lan jaga awak dhewe man'ah wa malihi lan hartanya rajul wa atfalihi lan anak-anaknya rajul. Man'ah itu di samping punya tugas menjaga dirinya juga punya tugas untuk menjaga anaknya, suaminya, harta suami yang ada di rumahnya. Lo menjaga suaminya gimana? Suaminya perlu dijaga nggak? Baru dikasih nasihat itu perlu. Kalau biasanya ngasih gaji misalnya 1 juta, tiba-tiba ngasih gaji 100 juta, lu malah senang ya? Tanyakan dulu dari mana. Itu bagian dari nasihat. Ojo-ojo korupsi misalnya. Enggak aku mau jalan, mereka tak iso. Tuh, bukan alhamdulillah senang. Katanya orang-orang sih saya nggak tahu. Perempuan istri yang baik itu katanya kalau dikasih kalau 1 hari berapa? Untuk masak itu berapa kali? Belum? 1 hari 100.000. Masak apa ya? Itu masak tak tunggu kafe. Banyak anak 10. Kurang kalau 10. Itu 11-an kali. Anaknya 5. Katakanlah 1 hari kalau anaknya 5, 1 anak makannya 3 kali per makan 10.000. 30.000 kali 5 150 tambah banyak. Ya oke 100.000. Satu ketika suaminya cuma ngasih 50.000, ya nggak harus dulu makannya tetap enak. Nah kenapa? Karena sang istri mampu mengatur bahwa dikasih 100.000, tak 100.000, kasih 500.000, ya tak sedih bisa. Aku cuma buat seminggu. Ya harus mampu mengatur. Ya. Oke, itu namanya tadbirul ma'isyah. Terus wal khadim sampai khadim pembantu itu ra'in bukan pemimpin di mali sayyidihi dalam hartanya tuannya khadim bihaddihi kelawan joko mal wal qiyamilan melakoni bimasalihi kelawan kemaslahate ni maslahate ni sayyid bahwa utawi ya khadim mas'ulun bertanggung jawab an ra'iyati saking apa sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya itu maksudnya ra'iyah. Hal apakah berbeda dengan lain dalam mengkono aula atau tidak? Artinya apakah pembantu itu tetap sesuai dengan tupoksinya melaksanakan tugas atau tidak? Tapi ingat, kalau jadi majikan itu jangan sok-sokan. Pembantunya makan isor, majikannya hijab, kursi. Ya, kata Rasulullah, berilah dia makan seperti yang kamu. Tapi kadang-kadang ya, saya dulu pernah punya pembantu disuruh makan di atas kursi di meja makan itu, teman-teman. Waduh, orang ini sudah biasa jadi pembantu lagi. Tapi tetap kita hormati cara waktu bekerjanya dan sebagainya. Itu juga namanya rohin juga. Bakul hukum atau tadi saben-saben sira kabeh iku rohin pemimpin. Bakul hukum lan saben-saben sira kabeh iku mas'ul ditanya diminta pertanggungjawaban. An rohiyah. Kelewat. Masih ada lagi. Warrajulun wong lanang iku warrajul wong lanang iku rohin. Pemimpin fi mali abihi dalam hartanya bapaknya, ini yang dimaksud anak berarti. Bapaknya rajul. Bihaddihi kalam jaga mal. Wa tadbiri masalihi lan mengatur kemaslahatane apa? Mal atau abun. Bahwa tadi rajul itu mas'ulun an ra'iyati. Hal apakah wafa bukan wafa yang atas juga wafa ya. Wafa memenuhi sapa rajul bidan kelawan mengkono aula atau tidak.
Ini anak pun juga begitu, kalian sampai di rumah juga jangan turu itu juga punya tanggung jawab untuk menjaga harta ayah. Kalau ibunya juga mencari nafkah ya berarti harta ayah ibu. Bakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bakulukum kamu tasabun sira kabeh iku ra'in pemimpin. Bakulukum lan utawi sabun sira kabeh iku mas'ulun bertanggung jawab atau ditanya an ra'iyati tentang ra'iyahnya atau yang dipimpinnya. Wal ma'ruf itu jawab syartin, itu jawabnya syarat intisarnya. Mu'adun jawab mahdulin yang dibuang, usahanya yang dibuang. Waktu khalalan masuk di hadal umumi di hadal indalam ini ain asal umum. Al-munfarid di hadal umum dan ikilah umum. Al-munfarid yang bersifat personal, si dewean maksudnya. Alladzi kan la zawja warano wujud lahu bagi munfarid wala khotim orang khotim fa innahu. Jadi ada orang yang punya suami, yang punya khotim, terus berarti dia nggak punya tanggung jawab. Loh, suami sudah ditanggung jawab. Suami nggak punya berarti nggak punya anak kan? Dirinya diri. Fa innahu yusaddiqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi. Ini karena contoh ini tadi al-munfarid itu suatu membenarkan alaihi mengatasi al-munfarid annahu satu munfarid itu ra'in pemimpin fi jawarihi dalam anggota tubuhnya munfarid. Ada yang mana sehingga mengakukan munfarid al-ma'murat ing barang atau perkara kang diperintah. Wayat jatani balan menjauhi sapa munfarid al-manhiyat ing perkara kang den larang. Rawahu Ahmad rawi meriwayatkan ing hadis Al-Imam Ahmad al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Berarti ini sahih banget ya. Ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, musnadnya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud itu lengkap. Qala Allah Ta'ala qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mansubun dinasobkan di fi'lin lawan fi'il mahdhufin yang kedua wujuban kali wajib. Li wujubi ta'kid karena wajibnya ta'kid. Ai ittaqullah. Allah itu namanya apa? Maf'ul. Ittaqullah wa tiyasira kabeh Allah ing Allah bin nisa ing dalem wong wadon. Fa innahunna kana satamene wong wadon iku amanatun amanat indakum ing sisi sira kabeh. Paman utawi sapa wong lam ya'mur kang ora memerintah sapa man imra'atahu ing bojone man bisolat lawan salat walam ya'lam walam yu'allim kan ora ngajarake sapa man ing imra'ah ai umur di tegese ing urusan agama. Faqad khana Allah, faqad khana teman-teman wis khianat sapa man Allah kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah. Ini berat ya. Jadi orang wong lanang gak gelem ngajari bojone sholat, ngajak sholat baru ya. Gak gelem ngajak anaknya sholat bareng itu ya dijamu, anaknya belara ya dijamu, gak ditekoni sholat ya. Tapi kalau suci tejo saudara itu yang sering tampil di TV itu seniman, dia pernah ngomong begini, kalau anakku datang dari sekolah yang aku tanyakan pertama kali bukan sholatnya tapi apa, bagaimana dia memperlakukan tukang ojek. Ya kalau melalui sekolah hanya ngojek, tapi bagaimana akhlak dia kepada tukang ojek, kata dia benar juga ya, karena yang paling
Biasanya orang anaknya bagus itu kalau sholatnya Bagus. bagus. Memahami sholat itu harus komprehensif ya, bukan harus separuh. Karena sholat itu ajaran yang komplit. Kenapa kalau dibilang komplit? Kita kan seringkali mengatakan sholat itu hanya hubungan dengan Allah, hubungan personal kita dengan Allah. Tapi Rasulullah kan selalu menganjurkan untuk jamaah. Nah disitulah hubungan sosial dibangun melalui sholat. Ayo, dalam sholat itu ada perbuatan, ada kerja politik, ada imam salah kemana baik. Subhanallah. Ya, besoknya tak rapat di kamar ngapain? Rapatkan, let bajunya temannya kesingkap di kamar. Kamu batal, kamu harus nonton. Enggak, ada saling mengingatkan. Itu apa? Kerja sosial. Hanya memaknai sholat dalam konteks berjamaah itu harus lebih luas dan komprehensif. Bukan hanya hubungan personal antara kita dengan Allah. Bagaimana nama hadis itu akhir sesuatu wasol dan berwasiat di kelawan ma sabar Rasulullah SAW salah samping telu. Kata lama berbicara Nabi dihinna kelawan wong itu. Hatta tajer boleh talat apa? Hatta talat lagi. Apa ini? Apa namanya? Rubai mujarrad najib najib. Salah lagi ya salah lagi. Salah dipuja. Tapak lalu ya tapak lalu. Tapi ini mati. Salah lagi dia salah lagi. Ini asli. Ada kayak jalbaba rubai mujarrad. Tadi jalbaba menjadi bumasi, tapi sudah jadi. Oke, tak lanjut aja. Gagap, apa gagap? Ya, apa lisannya Nabi. Wa khafiran sama kalamuhu dawe Nabi. Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sholata wa yantawi. Apa tadi? Salah satu kalau itu dawe Rasul as-sholat. Jadi wasiatnya Rasul sebelum meninggal itu apa? As-sholata monoton. Ya. Kalau wasiatnya orang tua kira-kira kepada anaknya apa ya? Era sekarang orang tua kalau mau meninggal itu sih dipikir anaknya kira-kira apa? Bisa kayak kira-kira wasiatnya ojo tukaran, ojo rebutan warisan, kira-kira apa? Atau sing penting jogo sholatmu, didiklah anak-anakmu. Itu para nabi begitu kalau mau meninggal, bukan warisanmu ojo sampai bentuk dewi. As-sholat. Wa ma'ana sesuatu malaikat kan memiliki sopok iman itu tangan-tangan sira kabeh. La tukallifu ma la yatiquna, la tukallifu jangan membebani sira kabeh kepada mereka. Ma sesuatu la yatiquna yang tidak mampu mereka. Allah bin nisa, Allah yang tadi itu ittaqullah bin nisa dalam urusan wong wedok fa innahunna satamani wong nisa iku aywanun. Apa kawan aywan? Aywan kemarin kan sudah apa? Usulai tawanan ayat asifro tegesi tahanan fi aidikum ing dalam tangan atau kekuasaan sira kabeh. Akhadtumuhunna mengambil sira kabeh bina nisa
bi amanatillah kelawan amanah Allah. Wastahlaltu lan jadikan halal sira kabeh furujahunna ing farjinya wanita bi kalimatillah kelawan kalamnya Allah. Jadi kalau kamu melanang ya buku zaujnya ala zauj maksudnya kan sudah mengambil uang perempuan dan sengaja dilamar, dinikahi sehingga yang halal yang haram menjadi halal. Itu berarti kamu sudah menawan perempuan. Kalau kamu sudah menawan perempuan maka jagalah tawanan, jangan sampai kabur. Wa qala ta'ala Allah ta'ala fi surati Thaha wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Terusannya gitu ya. Nah, narzuquka. Wa amur lan perintahkan kamu ahlaka ing keluargamu. Ai ahlaka itu kata kesukaan penduduk ahli keluar rumahmu. Wa ahlati ini kalangan penduduk agamamu. Ai adzaika tegese pengikutmu bis sholat kelawan sholat. Ai tegese sholawatil khamsi sholat ka limo. Waru yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Nabi qala dawu Nabi la yalqallah subhanahu wa ta'ala la yulqi tidak menemui sapa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ahadan yang suci bidambin lawan dosa adamu kang luwih agung min jahalati alai saking membodohi keluarganya. Wa yuqalu dikatakan awal ma yata'allaqu birrajuli awal ma pertama barang ya ta'ala berhubungan birrajuli kalawan wong lanang. Yaumal kiamat intina kiamat apa itu ahluhu keluarganya rajul wa auladuhu lan anak-anaknya rajul wa yaquluna lan berkata mereka ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul ya rabbana wahai Tuhan kita khudh ambillah kau lana kedua kita haqqana ing hak kita min hadzal rajul saking iki wong lanang. Baik, tahu kata satu rajul la yu'allimna yu'allim orang ngajari rajulna kita umuratinana umur urusannya agama kita wa kana lan anak sapa rajul yut'imuna memberi makan rajulna kita al haram ing haram wa nahnu lan tahu kita la na'lam ora weruh kita bayat beribu maka jati rajul ala kasbil haram ingatasi usaha yang haram hatta yatajarradu lahmuhu sehingga murni apa lahmuhu dagingnya rajul supaya dhabu nuli pergi sapa rajul bi kelawan lam ilan nirani maring neraka kata yang menafil jawahir dalam kitab al-jawahir di Syekh Abdul Lais As-Samarqandi. Jadi gini, besok ketika di akhirat anak bujur itu bakal menuntut balas kepada orang tua yang tidak mendidik agamanya dengan anak keluarganya dengan agama. Termasuk juga yang memberi anak istrinya dengan makanan yang haram, yang anak istrinya nggak tahu. Kalau tahu beda lagi. Anak istrinya tahu kalau itu dari barang haram dimakan, berarti dia melok haram. Tapi kalau tidak tahu, nah ketika besok di akhirat bapaknya itu akan dituntut. Sehingga pada akhirnya bapaknya itu dia dicemplung ke dalam neraka gara-gara tidak mendidik anaknya dengan agama. Itu bahaya. Makanya kalian itu besok gak bisa mendidik sendiri ya minimal lapor ke TPK lah. Gak bisa menggunakan gak beli duit ya boleh melanggar-langgar yang bisa mengajari dia agama. Itu kalau gak bisa mendidik sendiri. Dan kalau kalian umbar anak-anak kalian besok, Masya Allah ya. Maka
Maka yang ditakuti orang tua sebenarnya orang tua cadar. Tuntutan ketika anak besok di dalam, ketika di akhirat nanti. Orang tua menginginkan doa dari anak, tapi anaknya nggak pernah diajari tahlil. Gimana mendoakan kan? Tapi kalau anaknya sudah kecil, sudah diajari sodako, diajari macam-macam di pondok, paling komplit itu di pondok. Mondok itu komplit. Tapi dengan pondok ya temenan. Di pondok turun, tapi sih lumayan lah. Kerumu punya mampu terdawa opo, kira-kira lah. Yang dikasih pikir opo, kira-kira sih ngomong itu sih. Al-Fasl Tsani, semangat kan kira. Ini hari keberapa? Sudah hari keempat? Iya. Kita baru dapat 9 halaman. Kurang banter ya? Wih. Atau kurang sunyi? Betul juga. Oke, Al-Fasl Tsani wallahu a'lam bishawab. Rabbi bangsa Yeah.